Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramzi Sangkaradewa. Dengan NIM 201012510050, saya akan menjelaskan mengenai UTS Tekhum pada matkul jaringan data dan protokol. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Berikut untuk soalnya. Untuk yang pertama, yaitu mengenai evaluasi lapisan MAC. Jadi ada skenario jaringan WiFi kampus yang mengumpulkan statistik selama 10 menit dari transmisi ya. Dan tabelnya menunjukkan tiga parameter, yaitu rasio keberhasilan, backoff rata-rata, dan juga tabrakan per menitnya. Lalu kita juga dapat melihat ada grafik yang menunjukkan hubungan antara backoff dan juga collision. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama mengenai eh, identifikasi akses point mana yang menunjukkan gejala kongesti karena hidden terminal. Di mana hidden terminal itu terjadi ketika dua stasiun tidak listening satu sama lain, tapi keduanya mendengar akses point dan mengirim data pada saat yang sama, sehingga menyebabkan tabrakan di akses point. Nah, dari data pada tabel, yang paling memungkinkan adanya hidden terminal itu adalah akses point yang C. Kenapa? Karena rasio keberhasilan dari akses point C itu sangat rendah, yaitu 76%, sangat rendah dibandingkan akses point yang lain. Kemudian back off rata-rata, yang mana back off rata-rata merupakan waktu tunggu rata-rata sebelum retransmission, itu tertinggi, yaitu 9,8. Dan tabrakannya, frekuensi tabrakannya per menit yaitu 26, dan menunjukkan data yang tertinggi juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa access point C itu paling mungkin mengalami masalah hidden terminal. Lalu kita lanjut ke soal yang B, 1B. eh, Analisis data collision dan backoff pada gambar di atas. Kita bisa lihat pada gambar untuk backoff yang kuning, merah itu collision. Dan sepertinya ada hubungan kausal ya, bahwa event backoff itu cenderung mengikuti atau mendominasi setelah event collision. Jadi collision itu memicu stasiun untuk menjalankan algoritma exponential backoff. Jadi ada hubungan antara backoff dan collision. Bisa kita lihat di sini, jika collisionnya naik maka backoffnya juga naik. Kalau collisionnya turun, backoffnya juga turun. Jadi ada hubungan. Dan yang bisa kita lihat dari grafik ini, bahwa jaringan yang terjadi di kampus, skenario kampus tadi itu kinerjanya sangat buruk karena waktu backoff yang terus-menerus tinggi. Sehingga menghabiskan banyak waktu untuk menunggu daripada mentransmisikan data, sehingga akan menyebabkan turunnya throughput jaringan. Seperti itu. Lalu untuk soal yang C, berikan saran solusi lapisan back yang sesuai dan berikan justifikasi keefektifan berdasarkan data yang diberikan. Oke, untuk solusi di sini disebutkan dua ya, dari soal RTS, CTS, dan juga Dynamic Contention Window Adjustment. Untuk di sini kita bisa pilih yang request to send atau create to send dengan justifikasi eh, secara langsung akan mengurangi tabrakan per menit. Misalnya kalau access point C itu 26 tabrakan per menit, itu mungkin bisa jauh lebih rendah dengan RTS CTS ini. Dan sebagai hasil yang akan menurunkan, tentu akan menurunkan back off rata-ratanya serta meningkatkan rasio keberhasilan. Ya, meskipun dengan request to send atau create to send ini akan menambah overhead ya untuk pakai data kecil, tapi masih efektif untuk pakai data besar di jaringan dengan hidden terminal. Lalu kita lanjut ke yang D, berikan model matematika atau rencana kode simulasi untuk validasi pilihan solusi tersebut. Jadi karena kita pilih yang request to send, click to send, model matematikanya bisa kita ambil dari model throughput sederhana dengan RTS-CTS, di mana kita dapat menggunakan model throughput stasiun tunggal dan membandingkan dua kasus. Yang pertama tanpa RTS-TTS, yang kedua dengan RTS-TTS. Jadi misal kita ambil throughput, itu kan didefinisikan sebagai rasio waktu yang dihabiskan untuk transmisi paket sukses terhadap waktu total yang diamati oleh periode total. Jadi di sini saya gambarkan untuk modelnya S atau throughput sama dengan paket yang sukses atau paket sukses dikali dengan waktu total yang diamati oleh T total. Nah, dengan tanpa RTS-TTS waktu collision dari T paket ditambah TACK, itu akan itu jika terjadi tabrakan full paket. Nah, sedangkan dengan RTS-TTS itu jika terjadi collision, yang mana hanya terjadi pada fase RTS, waktu collision akan jauh lebih kecil karena TRTS kurang dari T datanya. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang E, uraikan trade-off yang diakibatkan oleh solusi tersebut dalam konteks throughput dan latensi. Dalam konteks throughput, kemungkinan ada kemungkinan ya, kemungkinan akan menurun dikarenakan sudah dijelaskan tadi ya, akan ada overhead tambahan.
pada saat kita menggunakan request to send dan clear to send. Jadi ada kemungkinan throughputnya sedikit menurun karena tambahan overhead tadi. Dan tambahan overheadnya sekitar 4 frame ya, ada RTS, TTS, kemudian data dan juga ACK seperti model matematis tadi. Lalu untuk latensi kemungkinan juga akan meningkat ya, karena setiap transmisi data wajib menunggu 2 frame kontrol, request to send dan clear to send sebelum mulai transmisi data. Jadi akan menambah sedikit waktu tunda ya, pada setiap paketnya. Jadi itu untuk jawaban nomor satu. Kita lanjut ke nomor dua, yaitu mengenai LLC dan pemberian prioritas. Dengan skenario di sebuah pabrik manufaktur, jaringan kontrol yang real time menggunakan LLC tipe 2 dengan selective repeat RQ dengan 3 kelas trafik ditetapkan sebagai berikut. Jadi di tabel ada kelas trafik, kemudian waktu tunda maksimum, toleransi paket loss, dan rata-rata ukuran frame serta prioritasnya. Untuk soal pertama yaitu rancang skema prioritas antrian untuk pemrosesan frame LLC dalam rangka pemrosesan QS. Oke, kita harus merancang skema prioritas antriannya. Kalau berdasarkan tabel, prioritas itu kan ditetapkan ya. Yang tertinggi adalah kelas traffic control. Eh, tapi perlu ada penyesuaian dengan syarat QoS. Harus memenuhi syarat QoS. Jadi di sini ada beberapa skema prioritas antrian. Yang pertama ada prioritas tertinggi dengan QoS requirement-nya waktu tunda maksimal 30 milisecond dengan toleransi loss 0%. Nuh. Lalu ada prioritas tinggi untuk sensor data, kemudian prioritas menengah untuk eh, dengan waktu tunda 500 milisekund dengan toleransi loss 5%, dan ada prioritas terendah yaitu sensor multimedia. Karena jadi kenapa yang multimedia itu terendah? Karena data multimedia seperti streaming video itu sifat delay toleran bersifat delay toleran dibandingkan dengan traffic control atau data sensor. Jadi kehilangan paket yang kecil 5% ya dari toleransinya itu dapat diatasi oleh codec videonya atau audio lah dari multimedia. Jadi ini akan diletakkan di prioritas rendah karena tidak mengancam operasional pabrik kalau ada delay atau keterlambatan. Sedangkan untuk yang prioritas tertinggi tadi tetap ada kontrol ya karena harus segera ditransmisikan sebelum frame lain. Jadi untuk tabel prioritas antriannya ada kontrol, kemudian sensor data, monitoring, dan juga multimedia. Lalu untuk yang B, jika waktu retransmission menyebabkan overflow antrian, jelaskan bagaimana LLC menentukan prioritas atau buah paket. Untuk LLC tipe 2 itu berorientasi koneksi dan menggunakan sliding window serta selective repeat IRQ untuk retransmission ya. Dan overflow antrian terjadi ketika buffer dari LLC-nya penuh seringkali karena mekanisme retransmission yang gagal berulang kali. Nah, untuk logika LLC-nya yang pertama tuh ada pencegahan buffer penuh. Jadi LLC itu harus menetapkan threshold penggunaan buffer berdasarkan prioritas. Jadi kalau misal buffernya mencapai threshold tertentu, LLC secara otomatis harus menurunkan prioritas tiap frame-nya seperti itu. Yang kedua ada paket dropping atau pembuangan. Nah, kalau overflow-nya udah tak terhindarkan, maka LLC harus menerapkan kebijakan drop tail atau prioritas dropping yang ketat. Dan yang terakhir ada mekanisme flow control. Jadi sebelum terjadinya overflow, LLC harus mengirim paket receive not ready ke pengirim untuk menghentikan sementara transmisi data dari semua kelas prioritas. Jadi ada 3 logik ya. Yang pertama yaitu eh, menerapkan threshold penggunaan buffer berdasarkan prioritas, lalu ada paket dropping, dan juga ada mekanisme flow control. Lalu lanjut ke pertanyaan yang C, bagaimana desain LLC dapat diukur efektivitas dalam penerapan real, metrik dan tool apa yang digunakan. Nah, efektivitas dari skema prioritas LLC itu diukur berdasarkan sejauh mana skema tersebut berhasil memenuhi syarat QoS ya, kayak yang pertanyaan A tadi. Jadi untuk desain LLC yang efektif ada beberapa metrik kunci, yaitu latensi end-to-end, kemudian rasio jalan paket, jitter, throughput, dan juga waktu queuing rata-rata. Dan alat atau tools yang direkomendasikan untuk digunakan itu ada eh, beberapa ya, ada network monitoring tool, kemudian ada PMS atau performance management system, dan juga load generator traffic, load generator atau traffic injector.
Jadi untuk network monitoring tools ya seperti yang kita tahu ada Wireshark ya yang biasa dipakai. Kalau untuk PMS biasanya ada Network Management System atau NMS. Kalau load injector yang kita tahu biasanya ada iPerf. Itu untuk tools yang direkomendasikan untuk digunakan. Nah, berdasarkan data di atas, apakah kondisi LLC tipe satu mungkin lebih baik kerjanya? LLC tipe satu itu layanan yang tidak berorientasi pada koneksi dan tidak punya mekanisme handshaking ya atau retransmission IRQ. Jadi LLC eh, mungkin akan lebih baik kinerja daripada LLC tipe satu akan lebih baik daripada tipe 2 itu pada kondisi ketika latensi sangat kritis dan toleransi loss cukup tinggi. Terus ada juga pada jaringan dengan tingkat error yang sangat rendah. Nah, itu tipe satu masih bisa digunakan, masih lebih baik daripada tipe 2. Lalu ketika protokol lapisan atas sudah menangani reliability. Jadi itu untuk beberapa kondisi tipe 1, LLC tipe satu yang mungkin lebih baik kinerjanya daripada tipe 2. Kita lanjut ke nomor 3 mengenai interpretasi kinerja AKM. Di mana ada skenario metode RED atau Random Early Detection dan juga CODEL atau Control Delay dan Modified DT diuji pada link 5 MPS yang disimulasikan pada traffic UDP yang identik dan bersifat bursty selama 300 detik. Dan tabel di bawah merangkum hasilnya, di mana ada beberapa metrik yaitu rata-rata panjang antrean, laju paket drop, rata-rata latensi, dan variasi keterisian buffer. Untuk pertanyaan pertama, yaitu lakukan evaluasi skema AKM yang lebih sesuai untuk traffic delay sensitif. Gunakan penalaran numerik dari tabel di atas. Untuk skema AKM yang paling sesuai, kemungkinan adalah control delay. Nah, untuk penalaran numeriknya, rata-rata latensi atau uh, traffic delay sensitif seperti VoIP atau kontrol yang real time itu membutuhkan latensi serendah mungkin. Dengan kontrol delay, latensinya itu jauh lebih rendah daripada metode yang lainnya. Lalu untuk rata-rata panjang antrean adalah kontributor utama dari latensi dan antrean yang lebih pendek tentu akan menghasilkan latensi yang lebih rendah. Dan kontrol delay di sini jauh paling rendah daripada metode lainnya. Dan untuk keterisian buffer, latensi yang stabil itu sangat penting ya untuk delay sensitif dan bisa kita lihat di tabel bahwa kontrol delay itu cukup rendah yang menunjukkan bahwa Kodel itu berhasil mempertahankan penundaan antrian di sekitar targetnya secara konsisten yang membuat latensinya lebih stabil. Jadi untuk skema AKM yang sesuai untuk delay sensitif adalah control delay. Lalu rancang mekanisme AKM hibrida yang beradaptasi terhadap variasi antrian atau lonjakan. eh untuk rancangannya bisa menggunakan control delay dan juga RED. Jadi untuk skemanya, yang pertama adalah basis algoritmanya bisa menggunakan dari control delay yang menggunakan waktu antrian aktual sebagai sinyal kontrol utamanya. Lalu untuk mekanisme adaptasi bisa menggunakan threshold dari LED dan mekanisme yang terakhir adalah menggunakan mekanisme feedback yang adaptif. Dan keunggulan dari hibrida itu sendiri dapat mempertahankan kontrol latensi yang baik, terutama dari kontrol delay seperti yang dijelaskan tadi, lalu mampu merespon lonjakan traffic yang parah dengan penurunan yang cepat. Lalu yang ketiga, tentukan parameter konfigurasi yang dibutuhkan pada mekanisme tersebut. Untuk parameter konfigurasinya ada beberapa ya. Yang pertama adalah target delay, lalu control interval, dan juga queue length threshold. Seperti mekanisme yang sudah dijelaskan ya untuk hibrida antara control delay dan juga RED. Dan untuk mekanisme adaptasinya ada tiga, yaitu ada berdasarkan keterisian buffer, kemudian berdasarkan latensi rata-rata, dan juga adaptasi link capacity-nya. Lalu untuk yang terakhir, jabarkan salah satu resiko potensial yang dapat dihadapi skema tersebut pada jaringan real seperti UDP folding. Ya masalah skema AKM hibrida seperti tadi, kontrol delay dan RED itu dirancang untuk bekerja secara efektif dengan traffic TCP. Karena TCP itu merespon sinyal dari drop dengan mengurangi congestion window. Nah, untuk UDP itu traffic UDP atau user datagram protokol sama flooding. Misalnya DDoS bersifat
connectionless, dan tidak responsif terhadap sinyal kogesti. Nah, dampak terhadap AKM itu apa? Jadi ketika UDP-Float membanjiri antrean, AKM akan merespon dengan dropping atau menandai frame UDP, dan secara tidak sengaja juga dropping frame DCP yang ada di antrean. Nah, karena float UDP float ini tidak akan mengurangi rate transmisinya, maka ia akan selalu memenuhi buffer, sehingga EKM menjadi tidak efektif dan bahkan memperburuk kinerja dari TCP-nya juga. Seperti itu. Lalu kita lanjut untuk nomor terakhir, nomor 4, mengenai kendali dari kongesti. Kemudian untuk skenario ada 4 varian. Kendali kongesti TCP yang dievaluasi pada link satelit dengan RTT 200 ms dan hasil throughput rata-rata selama 60 detik adalah seperti yang ada di tabel. Dengan beberapa algoritma TCP ada dari Reno, Qubit, lalu ada BBR, Vegas, dan Modified Tahoe. Dan di sini juga ada grafik hubungan antara waktu dan juga throughput dengan IMD. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu berdasarkan dinamika congestion control, jelaskan kenapa TCP BBR memiliki kinerja yang lebih baik. Memang bisa kita lihat dari tabel bahwa yang BBR ini paling baik ya, karena throughputnya paling tinggi dengan rata-rata RTT itu hanya 70 milisekund. Jadi yang terbaik lah dibanding TCP yang lainnya yang ada di tabel. Nah, kenapa? Karena dinamika congestion controlnya itu didasarkan pada pengukuran bandwidth dan delay, bukan pada paket loss-nya. Jadi tidak berdasarkan paket loss gitu. Nah, BBR itu mengukur bandwidth dan RDT dan secara terus-menerus melacak dua parameter kunci, yaitu bottleneck bandwidth dan juga minimum RTT. Nah, dengan mempertahankan minimum RTT, BBR itu secara efektif menghindari queuing delay yang tinggi. Seperti yang ditunjukkan di tabel ya, rata-rata RTT-nya tuh hanya 70 milisekund. Jauh di bawah RTT 200 dari RTT dasarnya. Lalu untuk yang B, analisis terhadap naik turunnya kurva throughput pada gambar di atas. Event apa yang terjadi pada 20, 40, 60, dan 80. Kalau kita lihat pada grafik 20, 40, 60, 80 itu adalah grafik yang menurun. Jadi fase naik itu adalah throughput yang meningkat secara linear ya. Jadi tentu terjadi kalau nggak ada paket loss. Dan TCP berasumsi kalau link dapat mengakomodasi lebih banyak traffic. Dan pada waktu yang disebutkan tadi, itu terjadi fase turun yang mendadak, di mana pada setiap puncak kemudian throughput tiba-tiba turun tajam. Nah, di waktu-waktu ini, berarti kongesti itu terdeteksi, dan dalam konteks TCP atau qubit, event yang terjadi adalah paket loss atau kehilangan paket. Jadi, kemungkinan besar pada waktu yang disebutkan di soal itu adalah pada saat IMD mengalami paket loss. Lalu untuk yang saya jelaskan apakah probing agresif pada metode TCP BBR adil dalam ini yang digunakan secara bersama dengan pengirim TCP Uno atau Vegas. Jadi probing agresif pada BBR itu umumnya tidak dianggap sebagai fair ketika berbagi link dengan pengirim TCP Uno atau Vegas, terutama dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ada penjelasan misbehavior antara BBR, yaitu yang pertama adalah bandwidth harvesting, lalu ada queue filling yang mana berdampak pada Rhino dan Vegas. Jadi untuk Rhino dampaknya begitu BBR mengisi buffer hingga meledak tidak dan memicu loss. Rhino ini akan melihat loss sebagai sinyal kongesti dan segera memotong CWD-nya menjadi setengah. Karena Rhino ini dengan patuh menyerahkan bandwidth-nya. Lalu untuk Vegas, TCP Vegas itu sensitif terhadap peningkatan RTT. Jadi begitu BBR mengisi buffer, kemudian RTT meningkat, maka Vegas akan mengurangi CWD secara konservatif. Lalu untuk pertanyaan yang D, rancangan eksperimen untuk menilai parameter intrafairness dan interfairness di antara berbagai algoritma tersebut. Untuk kita, baik karena tadi terputus, kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali untuk yang D, untuk merancang eksperimen menilai parameter intrafairness dan interfairness di antara berbagai algoritma. Untuk parameter eksperimennya, yang pertama tentu kita butuh topologinya. Di sini kita menggunakan topologi yang sederhana saja dengan dua router, dan masing-masing router ada beberapa node, yaitu dengan double topologi.
Sesuai namanya bentuknya seperti dumbbell. Dengan sisi kanan kirinya adalah outer. Lalu ada bottleneck, link, durasi simulasi, dan konfigurasi alarm atau flow-nya. Dan metrik yang diukur atau QS-nya ada throughput per flow dan ada Jen Fairness Index. Dan untuk analisisnya, yang pertama itu fairness, itu kita dapat menghitung Jen Fairness Index untuk 4 flow Reno. Dan JV yang tinggi yang mendekati satu menunjukkan Reno membagi bandwidth 5 Mbps secara merata di antara dirinya sendiri. Dan untuk interference, kita hitung JV untuk 2 flow BBR dan 2 flow Reno. Dan JV yang rendah menunjukkan misbehavior, yaitu BBR mengambil porsi bandwidth yang jauh lebih besar daripada Reno. Lalu yang terakhir, rancanglah lapisan protokol untuk peningkatan fairness yang berada di antara lapisan transport dan data link dan juga jelaskan cara kerjanya. Untuk rancangan protokol sendiri ada fair queuing atau FQ dan WFQ atau weighted fair queuing, dan posisinya berada di antara lapisan IP atau network lapisan ketiga dan juga data link atau lapisan kedua. Dan biasanya diimplementasikan di router atau gateway bottleneck. Dan mekanisme kerjanya protokol ini tidak membiarkan TCP, algoritma TCP berinteraksi langsung dengan sambungan internet fisik yang besar. Dan untuk peningkatan fairness dan FQ atau FQ memastikan bahwa setiap flow mendapatkan porsi bandwidth yang fair terlepas dari algoritma kontrol koneksi TCP yang digunakannya. Sehingga ini efektif untuk meningkatkan interfairness dan mencegah algoritma agresif yang mendominasi. Baik, itulah UTS mata kuliah jaringan data dan protokol yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.